Halo Sobat Mata, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Sobat Mata selalu dalam keadaan sehat dimanapun Sobat Mata berada. Senang sekali saya Manik Meira bisa menemani Sobat Mata dalam acara Podcast Ngorta, Ngobrol Bareng RS Mata. Ini merupakan podcast resmi dari Rumah Sakit Mata Bali Mandara yang hadir untuk memberikan informasi seputar layanan dan kesehatan mata dengan cara yang ringan, jelas, dan tentunya terpercaya. Nah, Sobat Mata, pernah nggak sih kalau misalnya mau periksa mata, udah mikir duluan gimana kalau antriannya panjang atau harus mikir datang pagi-pagi cuma buat ngambil nomor antrian. Nah, dalam podcast kali ini nih, kita akan membahas solusi yang jauh lebih praktis dan nyaman, yaitu mengenai pendaftaran online di Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Dan untuk membahas topik kali ini, hari ini saya sudah bersama narasumber yang sangat paham alur pelayanan pasien khususnya terkait pendaftaran. Beliau adalah Ninyoman Meriadi SPIKMM, seorang kepala unit rekam medis di Rumah Sakit Mata Bali Mandara yang sehari-hari menangani mengenai sistem pendaftaran dan pengelolaan rekam medis pasien. Langsung saja kita sapa. Halo Kak, terima kasih sudah hadir bersama kita di podcast Ngorta kali ini. Boleh kita sapa dulu untuk Sobat Mata yang ada di sini? Halo Sobat Mata, perkenalkan saya Mary, Kepala Unit Rekam Medis Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Terima kasih Kak sudah memberikan kesempatan diundang untuk mengisi podcast pada kali ini. Baik, nah sebelum kita bahas nih Kak ya mengenai pendaftaran online, kita mau tahu dulu nih terkait pendaftaran di Rumah Sakit Mata Bali Mandara biasanya ada kendala apa aja sih? Ya, baik Kak. Jadi permasalahan yang sering kita hadapi di Rumah Sakit Mata Bali Mandara, yang pertama itu adalah penumpukan pasien. Jadi penumpukan pasien terutama di pagi hari. Kemudian yang kedua, keluhan pasien karena harus menunggu lama, di mana mengakibatkan antrian panjang di pendaftaran. Yang selanjutnya, yang ketiga, pasien ada yang belum tahu cara menggunakan pendaftaran online. Gitu. Yang keempat, pasien sudah mendaftar online, namun pasien tersebut datang tidak sesuai estimasi yang ditetapkan. Hal ini juga mempengaruhi penumpukan pasien. Kemudian sebagian besar masyarakat yang berkunjung ke Rumah Sakit Mata Bali Mandara itu adalah pasien lansia. Jadi mereka sudah terbiasa sebelumnya menggunakan pendaftaran manual, mereka jadi enggan untuk beralih menggunakan pendaftaran online. Kemudian selanjutnya terkait dengan pasien BPJS yang sering menjadi permasalahan adalah pasien tiba di loket pendaftaran, ternyata masa berlaku rujukannya tidak aktif, dan ada juga pasien yang kartu BPJS-nya tidak aktif. Seperti itu. Jadi hal-hal tersebutlah yang mempengaruhi pendaftaran di Rumah Sakit Mata Bali Mandara saat ini. Wah, berarti lumayan banyak ya Kak ya yang jadi masalah saat pendaftaran. Berarti tentang pendaftaran online ini belum terlalu diketahui oleh masyarakat atau pasien yang akan berkunjung ke rumah sakit ya Kak ya? Betul, jadi masih ada masyarakat yang belum paham tentang pendaftaran online di Rumah Sakit Mata Bali Mandara gitu. Oleh karena itu penting sekali untuk Sobat Mata tahu cara bagaimana mendaftar online jika ingin berkunjung ke Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Oke, tapi untuk cara pendaftaran ini nih, kenapa kita memakai dan memilih pendaftaran online sebagai solusi Kak? Nggak ada cara-cara lain kayak gitu? Pertanyaan bagus banget. Jadi kenapa Rumah Sakit Mata Bali Mandara memilih menggunakan aplikasi pendaftaran online? Itu yang pertama, karena pendaftaran online ini menjadi jawaban permasalahan yang terjadi saat ini di Rumah Sakit Mata Bali Mandara, yaitu terkait dengan penumpukan pasien dan antrian panjang di pendaftaran. Kemudian yang kedua, pendaftaran online dapat meningkatkan efisiensi
kecepatan dan kenyamanan. Apalagi kita tahu bahwa pasien yang berobat ke Rumah Sakit Mata Bali Mandara tersebut kebanyakan pasien lansia, bahkan sudah banyak juga pasien anak-anak yang tentunya kalau harus menunggu lama pasti tidak akan betah, pasti akan merasa bosan dan tidak nyaman seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya, dengan aplikasi pendaftaran online ini bisa memungkinkan pasien untuk mendaftar lebih awal dari jadwal kontrol yang ditentukan, sehingga semakin cepat pasien mendaftar sudah pasti akan mendapatkan nomor antrian yang lebih kecil gitu. Kemudian yang keempat, dengan adanya pendaftaran online ini akan dapat meminimalisir kesalahan gitu, serta sudah pasti bisa menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Selanjutnya yang kelima, dengan melakukan pendaftaran online, pasien akan mendapatkan estimasi layanan. Jadi pasien bisa datang ke rumah sakit dengan memperhatikan estimasi layanan tersebut. Selanjutnya yang keenam, dapat mempermudah pengelolaan alur pasien karena pasien akan menjadi lebih tertib gitu. Yang selanjutnya dapat memberikan transparansi jadwal dokter. Jadi melalui pendaftaran online akan kelihatan jadwal dokter di hari tersebut. Yang kemudian yang terakhir adalah peningkatan kepuasan pasien karena dengan kemudahan akses pendaftaran online tersebut. Wah, berarti pendaftaran online ini merupakan solusi yang bagus banget ya untuk sobat mata sebelum mendaftar ke rumah sakit untuk mempercepat proses pelayanan, benar ya? Ya, benar sekali. Pendaftaran online tidak hanya memberikan manfaat untuk pasien, tapi juga dapat memberikan manfaat untuk rumah sakit. Nah, manfaat pertama bagi rumah sakit yaitu menertibkan alur pasien. Kemudian yang kedua, manajemen antrian lebih baik dan lebih terorganisir tentunya. Nah, selain itu, tenaga kesehatan yang bekerja juga bisa lebih optimal. Yang keempat, bisa mengurangi kesalahan input data atau kesalahan dalam administrasi. Nah, kemudian efisiensi waktu dan juga dapat meningkatkan pelayanan dan kepuasan pasien tentunya. Oke. Berarti sebenarnya pendaftaran online itu bisa win-win solution untuk kedua belah pihak ya Kak ya? Ya, betul sekali. Terus kalau misalnya nih kita harus daftar online, tentunya kita perlu aplikasi nggak sih Kak? Kira-kira aplikasi apa yang bisa digunakan untuk pasien atau masyarakat yang akan berkunjung ke Rumah Sakit Mata Bali Mandara supaya bisa daftar online? Untuk berobat ke poliklinik Rumah Sakit Mata Bali Mandara, sekarang sudah ada 2 aplikasi, yaitu aplikasi HiDoc dan juga aplikasi Mobile JKN. Nah, kedua aplikasi ini sama-sama bisa digunakan untuk pendaftaran online. Oh, berarti ada 2 aplikasi dong Kak ya? Ya. Berarti ada Mobile JKN tadi disebut sama HiDoc. Kalau misalnya perbedaan dari kedua aplikasi itu apa sih Kak? Ya, jadi aplikasi yang pertama adalah Mobile JKN. Ya, Mobile JKN adalah aplikasi resmi dari BPJS Kesehatan yang melayani seluruh peserta JKN KIS untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Itu dari manapun dan kapanpun, tentunya dengan menggunakan koneksi internet. Gitu. Ya. Kemudian ketentuan untuk bisa mengakses aplikasi Mobile JKN, yang pertama harus mempunyai surat rujukan atau surat rencana kontrol BPJS Kesehatan. Kemudian untuk pendaftaran bisa dilakukan dari H-7 sebelum jadwal kontrol berikutnya. Pada saat hari H, saat sobat mata sampai di Rumah Sakit Mata Bali Mandara, silakan melakukan check-in terlebih dahulu di meja customer service. Nah, check-in ini bisa dilakukan mulai 60 menit sebelum estimasi dilayani.
Gitu. Jadi baru terbuka 60 menit. Jadi tidak perlu sobat mata untuk datang pagi-pagi karena memang juga belum terbuka sistemnya. Gitu. Oke, itu tadi mobile JKN. Ya. Terus berarti sekarang kalau Haidoc gimana Kak? Ya, kalau Haidoc itu merupakan aplikasi pendaftaran online yang lebih berfokus kepada pendaftaran mandiri, ya, yang digunakan oleh rumah sakit gitu. Nah, untuk pendaftaran Haidoc ini bisa dilakukan jangka waktunya lebih panjang daripada mobile JKN. Haidoc bisa dilakukan H-30 sebelum jadwal kontrol yang ditentukan. Ketentuannya adalah untuk aplikasi Haidoc ini dapat digunakan untuk mendaftarkan pasien BPJS, ya, baik BPJS eksekutif dan reguler. Itu. Jadi lebih luas daripada mobile JKN. Jadi selain pasien BPJS juga bisa melayani pendaftaran pasien non BPJS seperti pasien umum dan asuransi komersial atau asuransi swasta lainnya. Nah, untuk pendaftaran Haidoc ini bisa dilakukan H-30 dan sebelum jadwal kontrol berikutnya. Jadi yang membedakan dengan aplikasi mobile JKN adalah untuk aplikasi Haidoc ini baru hanya bisa di HP Android saja. Oh. Iya, kalau yang mobile JKN bisa di Android, bisa juga di iOS. Ya, gitu. Nah, kemudian yang membedakan ya yang di sini adalah kalau di poliklinik eksekutif BPJS itu ada iur bayar. Ya, jadi berbeda dengan di poli reguler. Ya, di sini kalau pasien bersedia memilih poli eksekutif BPJS, pasien harus bersedia bayar atau iur bayar sebesar 150.000 setiap kedatangan. Nah, hal ini diatur dalam Perda nomor 1 tahun 2024. Itu. Ya, begitu juga dengan pasien dengan asuransi swasta ya. Apalagi sekarang di rumah sakit mata sudah banyak bekerja sama dengan asuransi swasta. Jadi bisa menggunakan aplikasi Haidoc untuk melakukan pendaftaran. Gitu. Nah, yang penting diingat di sini adalah aplikasi baik itu mobile JKN ataupun aplikasi Haidoc itu sama-sama bisa digunakan untuk mendaftar pasien, baik pasien baru ataupun pasien lama yang sudah pernah berkunjung di Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Oke, nah kalau misalnya nih kita udah berhasil buat daftar online, tentunya kita dapat barcode dan estimasi jam kedatangan. Sebaiknya kita datang sesuai estimasi jam itu atau gimana Kak? Terus apa aja yang perlu kita bawa saat mau berobat di rumah sakit? Betul, jadi bagi sobat mata yang sudah mendaftar secara online itu bisa datang ke rumah sakit minimal 30 menit sebelum estimasi dilayani. Yang dibawa KTP, kemudian kartu peserta BPJS atau kartu peserta asuransi, kartu identitas berobat, rujukan atau surat kontrol. Oke, nah karena kalau kita daftar online itu kan pasien mendaftar secara mandiri ya Kak ya. Kira-kira pernah nggak sih terjadi kesalahan saat pasien mendaftar secara online? Siapa tahu ini bisa menjadi antisipasi dari sobat mata supaya tidak ada kesalahan seperti itu lagi. Ya, pernah. Jadi selama ini pasien yang sudah mendaftar online itu ada beberapa kesalahan yang dilakukan. Yang pertama, pasien salah memilih dokter. Jadi tidak sesuai dengan apa yang tujuan dokter sebelumnya. Kemudian pasien salah pilih layanan. Nah, di mana pasien maunya periksa ke poliklinik reguler, tapi yang di input di pendaftaran online itu adalah poliklinik eksekutif BPJS. Sehingga nanti harus dirubah kembali di pendaftaran. Nah, ada juga pasien salah pilih jaminan atau cara bayar. Pasien ternyata rencana mau menggunakan BPJS. Pada aplikasi dipilih
sebagai pasien umum. Itu. Jadi ya hal-hal seperti itulah yang biasa terjadi saat pasien melakukan pendaftaran online. Kalau misalnya kayak gitu, mau nggak mau pasien harus tetap bayar sesuai yang dia daftar atau enggak nih Kak? Ya, kalau seperti itu nanti petugas akan mengecek persyaratan yang ada. Seandainya pasien sudah membawa persyaratan, misalkan pasien BPJS sudah ada rujukan, sudah ada surat kontrol dan masih aktif, maka pasien tetap bisa dilayani sebagai pasien peserta BPJS. Namun akan ada perubahan nanti. Istilahnya pasien didaftarkan ulang jadinya seperti itu, sehingga nomor antrian yang tadi yang sudah didapatkan oleh pasien itu tidak digunakan karena merubah sama dengan mendaftar ulang seperti itu. Tips agar terhindar dari kesalahan pendaftaran, jadi yang pertama itu Sobat Mata bisa mengecek kembali pendaftaran sebelum memilih atau mengklik tombol daftar itu. Jadi pastikan data yang sudah di input itu adalah data yang benar. Kemudian yang terpenting adalah apabila ada permasalahan, kemudian Sobat Mata bingung terkait cara pendaftaran online, itu bisa langsung datang ke petugas untuk menanyakan dengan jelas. Oke, berarti biar nggak ada kesalahan ataupun kita sudah melakukan kesalahan, tetap bisa dibantu berarti Kak ya, dan kita hanya tinggal perlu tanya kepada petugas. Oke, sepertinya perbincangan di Ngorta kita kali ini sudah selesai. Dan dari penjelasan Kak Mary tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa sekarang daftar berobat ke Poliklinik RS Mata Bali Mandara itu mudah, praktis, dan lebih tertata dengan pendaftaran online. Melalui mobile JKN ataupun HiDoc, Sobat Mata bisa mendaftar cukup lewat HP, bisa dari mana saja, dan sudah mendapatkan estimasi jam layanan. Sehingga tidak perlu lagi datang terlalu pagi atau menunggu lama di rumah sakit, sehingga waktu tunggu bisa lebih singkat dan proses administrasi bisa lebih cepat. Jadi kuncinya sederhana Sobat Mata, daftar online dulu, baru datang ke rumah sakit sesuai jadwal. Baik, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih Sobat Mata sudah ngorta bareng kami di podcast Ngorta, ngobrol bareng RS Mata. Dan terima kasih juga kepada Kak Mary atas penjelasannya yang sangat informatif. Jangan lupa bagikan informasi ini ke keluarga, sahabat, atau teman Sobat Mata agar semakin banyak yang bisa berobat ke rumah sakit tanpa perlu antri dan bisa daftar online secara langsung. Saya Manik Mera pamit undur diri, sampai jumpa pada podcast Ngorta berikutnya. Salam sehat untuk Sobat Mata semuanya dan sampai jumpa.